Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Demikian Yohanes 21 ayat 20. Renungan kita berjudul murid yang dikasihi. Itulah tema kita. Apakah saudara pernah mempertanyakan mengapa Yohanes, murid Yesus, disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus? Yohanes sendiri menyebut atau mengakui dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Memang jika belum dipahami secara benar, pernyataan itu seolah-olah bisa membentuk pengertian bahwa Yesus paling mengasihi Yohanes lebih daripada murid-murid yang lain. Bahwa Yesus memiliki, tanda kutip, ada lingkaran dalam, berisi orang-orang yang lebih dia kasihi, lebih dia perhatikan, setelah itu baru meluas ke lingkaran kedua atau lingkaran luar. Lebih parah lagi, jika kemudian muncul pemikiran bahwa Yesus itu pilih kasih, bahwa Yesus lebih mengasihi orang tertentu, atau mungkin orang yang lebih kaya, yang lebih tampan, yang lebih terkenal di gereja, yang suka menyanyi di panggung gereja dan sebagainya. Bahwa para pengkhotbah terkenal, pendeta hebat, mereka yang mengundang mujizat, itu adalah anak-anak emas yang lebih dikasihi Tuhan Yesus. Tentu hal itu tidak benar, alias itu salah, pemahaman demikian tidak benar. Namun saudara, bahwa Yohanes tidak pernah menulis bahwa Yesus mengasihinya lebih dari yang lain. Dia mengakui Yesus mengasihi dia, tapi tidak pernah dia berusaha untuk, katakanlah, menganggap dirinya lebih penting daripada yang lain, sehingga dia lebih pantas atau lebih dikasihi daripada yang lain. Namun ketika menulis tentang dirinya sendiri, memang ia sungguh merasa sebagai pribadi yang dikasihi. Dia merasa bahwa dia adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya kira perasaan yang demikian itu hal yang wajar. Karena itu bukan hanya sebatas perasaan, tapi itu adalah menjadi pengalaman hidupnya. Yohanes menyatakan bahwa ia begitu tenggelam dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu terbawa dalam seluruh kehidupannya, dalam detak nafasnya, dalam ingatannya, bahkan dalam gerakan penanya ketika dia menulis Injil, menulis surat-surat, bahwa ia dikasihi. Ia dikasihi Tuhan, dan itu dia tuliskan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membedakan kasihnya, bahwa orang lain lebih dikasihi dan saudara tidak dikasihi. Tidak demikian. Tuhan mengasihi semua kita. Dan saya pun harus berkata, saya pun dikasihi Tuhan. Saudara juga harus berkata, saya dikasihi Tuhan. Amin. Sayalah murid yang dikasihi Yesus. Saudara bisa berkata hal yang sama. Saya adalah murid yang dikasihi Yesus. Saudara, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau sekiranya Tuhan balik bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban saudara? Jika saudara menjawab, aku mengasihi Tuhan. Jikalau kita menjawab seperti Petrus, seperti Yohanes, aku mengasihi Tuhan, maka tentu kita akan lebih senang duduk bersama dengan Yesus. Bersukacita ketika kita berjalan bersama Yesus. Berbahagia ketika kita bekerja bersama Yesus. Kita tidak lagi mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan intelektual kita,
tidak mengandalkan pengalaman pribadi kita, tidak mengandalkan orang lain, tapi kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Kita hidup di dalam kasih-Nya, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Dan sebaliknya, kita pun harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kekuatan kita, tapi juga kita harus mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami sekaligus meneguhkan kami bahwa kami adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Karena kasih-Mu yang sempurna itu Engkau datang ke dunia. Engkau mati bagi kami, memberikan kami kepastian keselamatan. Bahkan Engkau bangkit memberikan kami kemenangan total, kemenangan atas maut. Terima kasih untuk karya-Mu. Tolong kami supaya kami semakin mengasihi-Mu, tetapi juga mengasihi sesama. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.